Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimul qadir, al-hakimul khabir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sedikit nasihat mengangkat judul syarat-syarat doa dikabulkan. Sungguh kita hamba Allah yang lemah, sangat bergantung kepada Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah. Terlebih lagi memang semua ini Allah yang mengatur. Maka wujud dari ketergantungan kita kepada Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita menginginkan doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah mengabulkan bisa melalui 3 hal. Pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, boleh jadi yang kita minta tidak baik menurut Allah, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik yang dibutuhkan oleh kita. Yang ketiga, boleh jadi memang tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Sehingga akan ada orang di akhirat nanti yang terkagetkan. Rasanya dia tidak punya amal yang menyebabkan ada pahala yang menggunung dan banyak. Itulah pahala dari doa-doa yang tidak dikabulkan dalam kehidupan dunia. Nah, agar kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu syarat-syaratnya harus kita penuhi. Beberapa syarat penting yang harus kita perhatikan. Pertama, al-ikhlas. Ikhlas. Dalam berdoa, kita ikhlas berdoa, bermohon kepada Allah. Jangan sekali-kali berdoa ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Kita punya doa yang bagus, doa yang panjang, doa yang banyak. Jangan sekali-kali ketika kita berdoa mengkaji kapan dikabulkan. Karena urusan mengabulkan itu adalah urusan Allah. Kalaulah kita sudah ikhlaskan pada Allah, jangan kemudian kaji-kaji, oh ternyata doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Serahkan kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua, berdoa tersebut adalah al-mutaba'ah. Mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, Rasulullah mengajarkan berdoa, angkat tangan misalnya. Angkatlah tangan ketika berdoa. Rasulullah mengajarkan berdoa awali dengan memujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan dengan salawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasul contohkan agar kemudian doa tersebut diawali dengan meminta ampun kepada Allah. Allah maghfir lana zunubana dan seterusnya. Rasul kemudian mengingatkan agar dalam berdoa tersebut jangan pernah tinggalkan misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Maka tata cara yang diajarkan oleh Rasul tersebut menghadap kiblat dalam keadaan suci, yang terbaik adalah dalam ibadah atau selesai ibadah. Yang ketiga, agar doa kita dikabulkan, as-siqqatu billahi ta'ala wal yaqinu bil ijabah. Percaya dan yakin kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita. Jangan ragu-ragu. Mentang-mentang misalnya sakit dan dokter mengatakan tidak mungkin sembuh, lalu kemudian dia berdoa, tapi di dalam hatinya, apa memang mungkin aku ini bisa sembuh? Kalaulah kemudian seperti itu yang terjadi, berarti kita ragu dalam berdoa. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Kalaulah Allah mengatakan jadi, pasti jadi. Kalaulah Allah mengatakan diijabah, pasti diijabah. Sekalipun semua orang mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, hudurul qalbi, hadirnya hati dalam berdoa. Jadi totalitas diri kita dalam berdoa, lisannya minta ampun, hatinya meyakini bahwa dirinya penuh dengan dosa sehingga kemudian menyesali dosa dan kesalahan tersebut. Lalu sikap perbuatannya ke depan tentu tidak akan mengulangi lagi, dan dia bertekad tidak akan pernah terjadi lagi dosa serupa dalam perjalanan kehidupannya. Maka oleh sebab itu, penuhilah syarat-syarat tersebut agar kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, al-azmu wal jiddu wal ilhahu fid doa. Senantiasa bersungguh-sungguh, serius, nyinyirlah dalam berdoa. Itu sebabnya Rasul seringkali mencontohkan doa-doa tertentu diulang 3 kali oleh Rasul. Ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya, masuklah seorang jamaah, tidak sabar dia menunggu Rasul selesai khutbah.
Lalu dia katakan, ya Rasulullah, kemarau panjang telah menyebabkan tumbuh-tumbuhan pada mati. Kita pun sangat berbahaya ya Rasul, hewan pun terancam mati. Ketika itu Rasul berdoa singkat tapi diulang sebanyak 3 kali. Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah sirami kami dengan hujan, ya Allah sirami kami dengan hujan, ya Allah sirami kami dengan hujan. Seketika langit yang cerah terang benderang berubah menjadi kelam penuh dengan awan, turunlah hujan lebat. Seminggu kemudian ketika Rasul berkhutbah, datang lagi sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, sudah 1 minggu kita tidak melihat matahari. Madinah ini yang tidak ada sungai, sekarang sudah ada sungai. Madinah ini yang tidak ada danau, sekarang sudah ada danau. Kalau tak berhenti juga hujan ini, maka bencana yang terjadi pada diri kita. Mohonkan kepada Allah agar hujan tersebut berhenti. Sedikit saja Rasul berdoa, tapi diulang 3 kali oleh Rasul. Allahumma hawalaini wala, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami yang masih membutuhkan, bukan lagi kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami yang masih membutuhkan, bukan lagi kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami yang masih membutuhkan, bukan lagi kepada kami. Maka kalau kita serius berdoa, kita tunjukkan tanda serius tersebut, insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.